Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Masih dengan mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal bersama ibu kita, Ibu Ari Susanti. Ya. Selamat pagi Bu Ari. Selamat pagi Bu Kade. Oke. Minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai pasar uang dan pasar modal. Kita sudah bisa bedakan tuh apa isinya di pasar uang yang diperjualbelikan, kemudian siapa yang terlibat, keuntungan, kemudian juga kerugiannya. Demikian juga dengan pasar modal. Kalau hari ini kita akan khusus mendalami mengenai saham. Oke, jadi yang ingin berinvestasi di saham siap-siap pantengin penjelasan Bu Ari Susanti. Silakan. Terima kasih Bu Kade. Jadi ini kita spesifik ya, di salah satu tadi instrumen di pasar modal itu adanya saham. Nah, apa sih sebenarnya saham? Gimana sih? Wah, kalau saya sebagai mahasiswa mau investasi di saham kok koyo piye ya? Kok mahal banget ya? Gitu. Jadi, aku punya uangnya seberapa tapi takut nih mau berinvestasi di saham. Ya memang sebelum kita berinvestasi khususnya di saham, otomatis kita harus memahami dulu lah sebenarnya apa sih itu saham. Jadi, di pertemuan keempat ini kita akan spesifik memahami tentang pengertian saham, kemudian manfaat dan resiko investasi saham. Tadi sih udah nyeletuk dikit-dikit sih, resikonya pasti ada, manfaatnya pasti ada. Nah, ini spesifik lagi kita memahami apa sih sebenarnya saham itu. Nah, mestinya kan mahasiswa, opo yo, coba kita lihat apakah sebenarnya saham itu. Sebenarnya saham itu kan adalah bagian atau kepemilikan dari suatu perusahaan. Jadi ibarat kata kita itu mahasiswa, kita Indomie ya, kalau anak kosan biasanya mesti Indomie. Kita mandi aja, misalnya kita pakai salah satu pasta gigi gitu ya. Kita pasti pakai pasta gigi yang mesti nggak diamati deh PT apa ya gitu kan. Nah, sebenarnya simpel-simpel aja kita melihat di sekeliling kita itu sudah ada sebenarnya perusahaan yang kita bisa menanam saham di situ. Nah, simple, begitu kita menggunakan pasta gigi A misalnya gitu. Nah, pasta gigi A itu kalau kita berani untuk investasi di situ, menanam saham di situ, nah berarti kita punya kita investor dong. Kita punya ini nih, wah aku duwe ini nih di sini saham kayak gitu. Jadi sebenarnya barang yang ada di rumah di sekeliling kita itu sebenarnya kita bisa memilih mana sih yang kita bisa dijadiin untuk saham kita mau beli yang mana, investasi kemana. Jadi sebenarnya kita mengkonsumsi sesuatu itu mesti aku duwe saham yang kene gitu kan, sebenarnya kayak gitu. Jadi beberapa hal ya, maksudnya saham itu adalah bagian atau kepemilikan sesuatu di perusahaan. Jadi contohnya nih, ada 3 orang bernama Amir, Rudi dan Bagas. Dia masing-masing patungan 50.000 untuk membeli kue ulang tahun kayak gitu. Nah, kalau yang contoh ini saya ibarat kata bagian masing-masing mereka kan dapat sepertiga nih, sama ya Bu ya. Tadi kan sama nih, sesuai dengan proporsi dia. Tapi kalau kue ulang tahun kan jelas baginya sama, disamain biar nggak rebutan nih Bu, samain. Tapi kalau dengan saham perusahaan gimana? Nah, contohnya Amir, Rudi sama Bagas ini mau mendirikan sebuah rumah makan di sini misalnya sebuah perusahaan. Nah, modalnya itu untuk membuat itu adalah 100 juta. Nah, si Amir mengeluarkan 50 juta. Rudi mengeluarkan 30, aku duit duitnya 30 juta, aku nggak bisa 50. Nah, Bagas mengeluarkan modal 20 juta. Nah, kan udah beda-beda nih. Nah, bagaimana baginya? Berarti saham masing-masingnya itu tergantung pada proporsionalnya dia. Tadi 50%, 30, 20. Jadi sesuai dengan persentase kepemilikan dia sanggupnya berapa. Tadi yang diinvestasikan berapa? Betul, yang diinvestasinya berapa. Kemudian tadi ya, udah saya katakan bahwa apa sih sebenarnya saham itu? Saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jadi saya merasa memiliki perusahaan itu. Saya menanam perusahaan walaupun sedikit. Jadi kalau kita punya saham itu seolah-olah seperti kita memiliki perusahaan tersebut, punya andil. Betul Bu. Walaupun cuman mungkin sepersekian. Iya, kalau di saham itu ada istilahnya 1 lot. Jadi 1 lot sama dengan 1000 lembar saham.
nanti kita lihat hitungannya gimana. Satu lot ada 100 lembar saham, tergantung harga satu Minimal lotnya. harusnya satu lot, minimal nggak harus boleh satu lot. beli selembar ya. Nggak boleh. Nah, Jadi hitungannya nggak boleh aku tuku lembar aja, nggak bisa. Jadi dia harus beli satu lot. oke. Gitu, satu lot aja dia sudah merasa punya perusahaan itu. Oke. Kayak gitu. Jadi Iya. nanti kayak gitu ya. Jadi ada bukti kepemilikan suatu perusahaan. Kemudian saham. Saham itu tadi sudah jelas kepemilikan. Kemudian yang kita beli itu adalah perusahaan yang sudah go public. Ya. Jangan memilih yang nggak go public. Tapi kalau nggak go public nggak ada sih ada di data sahamnya. di IDX ya. Ya. Tapi kalau yang jelas adalah kita buka dulu. Jangan ada penawaran investasi bodong iya aja. Ya, berarti Semen- harus cek ya, harus benar-benar pilih ya. Benar-benar pilih di IDX itu Mana apa. yang sudah terdaftar. Betul Bu. Mana yang sudah terdaftar, perusahaan apa saja. Jangan asal-asalan, wah murah Ki sahamnya, aku mau beli yang ini. Nggak bisa gitu. Jadi harus dicek di IDX. Kemudian kita lihat dia pasti kalau sudah masuk IDX berarti dia sudah diawasi oleh OJK. Oke, jadi nanti kalau ada resiko tertentu ya, Ya, ada lembaga nanti, penjaminnya, ya, ada yang menjamin. mengatur Oke. kayak gitu. Kemudian punya saham berarti kita memiliki perusahaannya. Jadi terus? dia berhak menerima laba, kemudian dividen. Nah, bangga dong. Terus Oke, kita laba ikut yang diterima dalam bentuk dividen, laba. Jadi dalam bentuk dividen yang dibagikan pada rapat umum pemegang saham gitu. Wah, diundang Bu walaupun cuma beli satu lot. Kita dapat undangan resmi, Oke. diatur pakaiannya apa, kemudian kita ikut dengan para investor yang mungkin lebih dari kita, kan mereka nggak tahu ya kita cuma Oke, punya satu heeh, lot kayak iya. gitu. Jadi bangga lah ya kita punya perusahaan itu walaupun sedikit. Kemudian keuntungan dan resikonya ada kapital, keuntungannya ada capital gain. Capital gain itu adalah selisih ketika kita beli misalnya dulu harga satu lotnya 3.000 misalnya gitu per lembar. per lembar. Kemudian sekarang naik jadi 5.000 misalnya. Nah, Oke. selisih 5.000 Kalau sama kita jual, Nah, ya, 5.000 sama 3.000 itu bedanya itu yang ya, disebut selisihnya 2.000 2.000 per lembar itu tadi, ya, disebut capital capital gain. Kalau saham itu kita jual kembali. Betul. Kalau dividen ya udah Bu, nanti di rapat umum pemegang saham itu pasti ada hitungannya ya. Oke, Ada pembagian hitungannya laba pembagian tadi ya. laba, Oke. dapat berapa persen, dapat Tergantung ya kepemilikan kita berapa, berapa persen. persen. Nih, Jadi- kalau yang bertiga tadi seperti Nah. Rudi dan teman-temannya ya, Nah. kalau 50% berarti ya nanti ya dapat sesuai. Jadi sesuai dengan itu. jangan 50% dia mengharapkan yang lebih Oke, gitu. Jadi harus sesuai dengan betul. berapa besar kepemilikan di perusahaan itu. Betul Bu. Oke. Kemudian resikonya jangan ini ya, jangan apa namanya, mesti ada resikonya. Oke, juga harus diperhatikan ya. Keuntungan pasti di sisi lain ada resiko. Nah, resikonya itu ada capital loss, bahwa ketika kita beli 3.000 tahu-tahu harga sekarang itu anjlok kayak Oke. gitu. Oh, Nah, iya, jadi iya. kayak gitu Kalau namanya. di satu sisi kita dapat capital gain, di sisi Di yang sisi lain lain kita bisa ada resiko, jadi kita bisa capital mengalami loss. capital loss. Ya, betul. Kemudian ada likuidasi. Likuidasi itu misalnya perusahaannya itu sampai bangkrut atau dibubarkan. Kayak iya, gitu. iya, oke. Berarti harus diperhatikan juga. Ya. Ini tadi sebenarnya contohnya sama ya kayak yang tadi, bahwa konsep dasar saham itu misalnya ini kalau yang tadi kita contohkan sebuah kue atau sebuah perusahaan sebuah perusahaan, kemudian ini konsepnya adalah Pak Bejo ini mau punya usaha bakso. Mau punya usaha bakso, dia butuh 8 juta. Nah, dia Pak Bejo ini hanya punya uang 1 juta. Kemudian Pak Bejo itu melakukan penawaran saham. Jadi Pak Bejo itu adalah apa namanya, yang punya perusahaannya Pemilik gitu, perusahaan. pemiliknya. Wah, aku nggak punya uang nih, hanya punya 1 juta. Sisanya itu nanti dia melakukan penawaran saham ke para investor ini Bu, para Oke, siapa yang pembeli-pembeli. berminat Siapa yang membeli berminat? saham? Betul. Nah, nanti yang berminat itu ada misalnya si A, si B, si C ya, sampai 7 itu menanamkan modal sama dia 1 juta, 1 juta, 1 Masing-masing 1 juta. juta. Betul, sehingga setiap orang itu dia memiliki saham sebesar 1 juta 1 juta. di perusahaan tadi ya. Perusahaan ini adalah usaha
baksonya Pak Bakso. Bejo, sehingga perusahaan itu dia sudah punya modal. Berarti seolah-olah Tuh. dimiliki 8 orang ya, Pak Iya. Bejo dan 7 teman investornya tadi. Jadi itu adalah konsep dasar saham, Bu. Jadi simple ya, kalau misalnya kita mungkin kalau kita langsung membahas untuk misalnya perusahaan Unilever, apa Sritek gitu. Nah, tapi ini saya mengibaratkan bahwa contohnya sangat simple. Kita bisa memposisikan kita sebagai Pak Bejo yang butuh uang atau butuh dana untuk bisa diinvestasikan untuk melakukan ekspansi perusahaannya. Kemudian di sini ada konsep dasar kenaikan harganya. Jadi karena Pak Bejo ini, nilai saham Pak Bejo dan teman-temannya itu dia berkembang 2 kali lipat. Jadi usaha bakso Pak Bejo ini berkembang sehingga nilainya menjadi 16 juta. Kemudian dia bilang lagi nih, melakukan penawaran saham lagi nih, saya butuh lagi nih karena berkembang nilainya menjadi 16 juta, perusahaannya semakin besar. Nah, kemudian si yang tadi beli, Bu, dia bisa menawarkan lagi ke investor lainnya. Ya, ini butuh dana lagi nih, butuh dana. Dia yang tadi saya bilang kita masuk ke perusahaan sekunder. Jadi yang perusahaan kedua. Kalau yang tadi adalah pasar perdana dari di mana Pak Bejo ke investor. 7 pertama. Betul. Ya. Kemudian Investor karena perusahaannya itu, besar, si investor yang sudah beli yang tadi, kemudian dia menawarkan lagi ke investor lain, pasar sekunder. Kayak gitu. Jadi simpel ya, kalau kita memahami konsepnya dulu ini. Jadi yang penting konsepnya dulu kita jelas, nanti aplikasinya mungkin lebih luas. Ya, kayak gitu. Kemudian di sini kita mengenal aja ya, kalau misalnya di IDX itu ada 5 indeks yang sering digunakan untuk investasi. Ada indeks LQ45. Berarti kalau udah baca LQ45 itu yang bagus. Jadi 45 itu adalah 45 saham yang terpilih punya likuiditas yang tinggi dan dia punya laba atau keuntungan itu yang sangat settle gitu loh, Bu. Berarti ini yang pilihan utama patut dipertimbangkan untuk itu investasi. Ya, jadi di LQ45. Jadi ada 45 saham. Kemudian ada IDX 30. Kalau udah tahu IDX 30 berarti 30 saham yang dia punya fundamental yang baik. Gitu. Kemudian ada Jakarta Islamic Index. Nah, nanti itu kita memahami saham yang khususnya yang syariah ya, Bu ya. Nanti itu pertemuan ke 13-14. Nah, terus kemudian ada indeks bisnis 27. Jadi itu di bidang industri khususnya. Perusahaan industri. Ya, perusahaan industri. Kemudian itu BI kerjasama dengan perusahaan namanya Media PT Jurnalindo Aksara Grafika. Kemudian ada indeks sektoral. Jadi ada ya nama-nama indeks. Untuk detailnya mengenal masing-masing itu indeks LQ45, indeks 30 itu apa? Nanti ada di web ini. Jadi silahkan untuk lebih memperdalam ya penjelasan, juga mungkin wawasan, silahkan tuh klik alamat tersebut ya, jadi bisa buka lebih websitenya jelas lagi ya mana yang sekiranya bisa dipilih. Betul. Untuk berinvestasi di saham yang tepat, yang mana yang bagus. Nah, jadi yang utama biasanya mahasiswa buka dulu yang LQ45, yang mana sih gitu kan, yang digunakan di rumah tadi kesehariannya. Oh iya, ada di LQ45 nih gitu. Nah, udah tinggal milih yang mana sih yang akan saya beli di situ. Kemudian dilihat juga harga yang yang saya mampu untuk membeli. Kayak gitu. Kemudian di sini ada tipe-tipe saham. Tipe-tipe saham ya tadi sebenarnya sudah masuk ke dalam indeks tadi. Ada blue chip, ada dividen, ada defensif kayak gitu. Nah, nanti ini bisa dibaca ya, bisa nanti akan dijelaskan lebih detail lagi untuk masalah dividen itu seperti apa. Kalau tipe saham yang masuk ke dividen itu artinya adalah dia rutin setiap tahun dia pasti bagi dividen. Kayak gitu. Nah, itu semuanya memang ada datanya di IDX. Jadi ini bisa dipilih ya. Betul. Apakah saham yang nanti blue chip, apakah yang dividen. Tapi di sini kok ada saham gorengan. Nah, ini yang harus di warning ya. Nah, betul, jangan sampai nanti kita pilih ternyata sahamnya saham gorengan gitu, karena di keterangan itu kualitasnya kurang bagus ya. Jelek soalnya gorengan. Udah
Mungkin ya selama ini kita mendengar ada saham gorengan. Nah, itu ya harus hati-hati juga yang Oke. seperti apa sih yang Mungkin tidak gorengan. disarankan untuk Betul, investasi ke tidak, sana. kasihan Oke. nanti. Oke ya. Mungkin itu penjelasan dari saham tadi ya, Bu ya. Semoga Oke. bisa dipahami oleh mahasiswa kita. Ya, demikian teman-teman materi kita kali ini mengenai saham. Silahkan yang memang berminat dan ingin tahu lebih jauh tadi bisa diklik websitenya untuk dipelajari Ya. dan juga untuk difahami lagi. Oke. Terima kasih. Makasih Bu Assalamualaikum Kade. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.